Chu Jiang, kau sudah membantai 18 negara sekutu di wilayah selatanku. Hari ini adalah hari kematianmu. Bertahan. Bidik Panggang. Kudengar ada tikus selatan berkeliaran di wilayah utara baru-baru ini. Ternyata kalianlah gerombolan sampah masyarakat ini. Menghina wilayah selatanku, pantas mati. Chu Jiang, kau bersembunyi di tempat gelap karena takut ya? Pada ujungnya, Raja Penjara yang agung itu tak lebih dari seorang narapidana pedang tahun lalu. Berlegak misterius. Chu Jiang. Kelyor Lekau. Sedang mencari aku? Chu Jiang, pikirkan baik-baik. Jika kau membunuhku, pasti akan memicu perang dua wilayah keempat. Lengye, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Dalam permainan caturku, Chu Jiang, kau bahkan tak layak jadi bidak. Tuan Penjara. Bangunlah, aku bukan lagi Raja Penjara dulu. Tak perlu memberiku hormat duniawi seperti ini. Tuan Penjara, dulu di medan perang wilayah utara. Sendirian menekan pasukan sekutu negara-negara selatan, semua jenderal takluk. Mana mungkin tidak disebut raja? Keluarga Zhang, 3 tahun lalu kalian memfitnahku, divonis penjara karena pedang. Tapi pasti tidak menyangka, aku akan keluar lebih awal. Ngomong-ngomong, bagaimana investigasi yang kusuruh selidiki? Keluarga Zhang sekarang cuma preman lokal di Binjiang. Bagi kita, mudah ditumpas. Mereka dahulu begitu menghina Tuan Penjara. Sekarang aku bawa orang hajar seluruh keluarganya. Tak perlu, urusan keluarga Zhang akan kuselesaikan sendiri. Bagaimana investigasi tentang istriku yang kusuruh selidiki? Nyonya sedang dipaksa menghangatkan ranjang para pelayan keluarga Zhang. Sayang kecil. Manis kecil, hari ini, Bapak bawakan kesempatanmu mendekati. Kesempatan mendekati Dewa Perang Qinglong. Jangan sulit diberi muka, sayang. Ini cuma Bapak ambil bunga kecil darinya. Kalau hari ini kau bisa melayani Bapak dengan nyaman, seluruh keluarga Lin akan dapat keuntungan. Lepaskan aku. Lepaskan kau? Kalau hari ini kau bisa melayani Bapak dengan baik, mungkin kau bisa pindah dari gudang sampah ini. Lepaskan. Kau adalah menantu keluarga Lin. Chu Jiang, bukankah kamu sudah masuk penjara? Masa hukumanmu belum habis? Bagaimana kamu bisa keluar? Kamu kabur dari penjara? Kamu pantas mati. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menggangguku. Aku ini orang keluarga Zhang, apalagi kamu cuma menantu sampah. Bahkan keluarga Lin pun harus menjilat sepatuku. Menjilat sepatuku. Kamu jago berkelahi? Apa gunanya kamu memukulku? Hari ini aku yang berkuasa, aku bilang akan menyakitimu, wanita. Aku pasti akan menyakitimu, wanita. Aneh, ini kan rumah utama keluarga Lin. Orang keluarga Zhang seenaknya berbuat semaunya, menghina putri ketiga keluarga Lin. Tidak ada seorang pun yang datang. Seorang narapidana dan anak haram. Kamu pikir ada yang akan membelamu? Apa keluarga Lin sudah mati semua? Dihina seperti ini, tidak ada yang peduli. Baik. Keluar. Lalu. Chu Jiang, wilayah keluarga Lin. Menantu sampah seperti kamu berani berbuat semaunya di sini. Kalian mengirim seorang pelayan untuk menghina istriku. Kenapa aku tidak boleh menuntut keadilan? Wanita jalang ini memilih menantu sampah seperti kamu. Masih berharap keluarga Lin akan memperlakukannya dengan baik? Jia pantes. Kalau bukan karena kamu, Yan Yan sudah lama menikah dengan putra sulung keluarga Zhang, keluarga Lin. Sudah lama berhubungan dengan Dewa Perang Qinglong. Semua karena kamu. Ayah, dia cuma wanita rendahan. Manajer Zhang menjanjikannya.
bisa saja dibawa pulang untuk dimainkan. Soal putra sulung keluarga Zhang, serahkan padaku. Hei, Manajer Zhang. Yanyan sudah lama tidak merasakan cinta. Kamu harus memperlakukannya dengan baik, sayangi dia. Baik, aku pasti akan menyayanginya. Sudah kubilang, aku bisa memainkannya. Aku tidak hanya akan memainkannya, tapi juga di hadapanmu. Haha. Ah. Menantu sampah, berani memukulku. Manajer Zhang adalah kepala manajer keluarga Zhang. Bahkan pernah bertemu dengan Dewa Qinglong. Menantu sampah seperti kamu berani memukulnya, kamu tidak ingin hidup? Aku menasihatimu. Sekarang cepat sujud dan minta maaf pada Manajer Zhang. Lalu potong kedua lenganmu, atau hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Potong kedua lenganmu? Aku ingin lihat siapa di keluarga Lin yang berani menyentuhku. Waduh, besar sekali mulutmu. Jangan macam-macam. Chujiang, kapan kamu menjadi suka bicara besar seperti ini? Yanyan, kalau hari ini kamu tidak melayani manajer Zhang dengan baik, dia akan memotong biaya pengobatan putrimu. Putriku. Putri apa? Aku tidak akan membiarkanmu menjual dirimu. Sekarang kamu baru panik? Dulu kamu berbuat kesalahan, meninggalkan aku dan anak dalam kandunganku menanggung semua ini. Sekarang dengan apa kamu mengaturku? Qinglong, carikan semua informasi tentang putriku. Qinglong, carikan semua informasi tentang putriku. Tuan Qinglong. Aku belum pernah melihat penjara marah seperti ini. Cepat cari informasi tentang putri penjara. Pastikan semua informasi ditemukan dengan jelas. Baik, bawahan segera melaksanakan. Keluarga Lin yang terkutuk berani menjadikan putri penjara sebagai bang darah Sang Tianhua. Sungguh pantas mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hancurkan keluarga Sang? Semua sesuai perintah penjara. Segera kerahkan helikopter dan kendaraan lapis baja. Kumpulkan pasukan besi darah, kepung keluarga Sang sampai tak ada celah. Siap? Shokyogo Nopo. Nama Dewa Perang Qinglong. Bisa kamu sebut sembarangan? Yanyan, lihatlah narapidana yang kamu nikahi ini. Tidak punya kemampuan tapi berani bicara besar. Chujiang, kenapa kamu menjadi seperti ini sekarang? Urusanku tidak perlu kamu campuri. Kamu bisa menghubungi Dewa Perang Qinglong? Tunggu saja, kamu akan tahu nanti. Bukan hanya kamu, bahkan aku hanya bisa melihat wajah aslinya di pesta ulang tahun Dewa Perang Qinglong. Kalau begitu, pernahkah kamu melihat Raja Penjara yang dilayani Dewa Perang Qinglong? Raja Penjara? Bagaimana kamu bisa tahu nama penjara? Gelar ini bukan sesuatu yang bisa diketahui narapidana sepertimu. Kenapa aku tahu? Karena aku adalah Raja Penjara. Tak kusangka, kamu tidak hanya menipu Dewa Perang Qinglong, tapi juga berani memasukkan diri sebagai Raja Penjara Lin Shen. Kamu benar-benar memiliki menantu yang hebat. Chujiang, kamu melakukan ini. Apakah ingin membuat keluarga kami punah? Ayah, dia bilang Raja Penjara. Menurutku, lebih baik pasangan anjing ini dikurung. Langsung serahkan ke Dewa Perang Qinglong. Baik, panggil orang. Manajer Zhang, tenang saja. Sebelum diserahkan, aku pasti akan membawa wanita sialan ini ke tempat tidurmu. Jangan takut, selama aku di sini, mereka tidak bisa menyentuhmu. Lucu, aku ingin lihat, kamu seorang narapidana pecundang. Punya kemampuan apa untuk melindunginya? Kamu pikir Dewa Perang Qinglong akan membelamu? Dewa Perang Qinglong tiba. Kenapa Dewa Perang Qinglong datang sendiri? Di sini selain Manajer Zhang, siapa lagi yang bisa memanggilnya? Setelah ini, Chujiang, kamu harus minta maaf ke Manajer Zhang. Dan juga harus membawa Yanyan langsung ke rumah Manajer Zhang. Tuan Qinglong, apakah Anda masih ingat hamba? Tahun lalu di pesta ulang tahun Anda, hamba pernah melihat Anda dari jauh. Pergi. Tuan penjara, bukan Tuan Qinglong. Kamu salah, mana mungkin dia. Pergi. Industri keluarga Sang Yujing sepertinya tidak ingin ada lagi seorang manajer berani memperlakukan tuan penjara seperti ini. Tuan penjara, mana mungkin kalau kamu suka wanita. Aku akan mengebirimu dan mengirimmu ke medan perang utara. Selamanya tidak bisa bangkit. Tuan penjara, hamba buta mata, maafkan hamba. Kalau kedua orang ini. Aduh, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Yanyan, kita semua satu keluarga. Kamu minta Chujiang maafkan kami. Yanyan, keluarga Lin sudah membesarkanmu.
Lebih dari 20 tahun. Yan, bagaimana kamu ingin menghukum mereka berdua? Bagaimana kalau kali ini dimaafkan saja? Lagi pula mereka juga demi kebaikan keluarga. Kali ini maafkan mereka dulu. Kamu terlalu baik hati. Kamu benar-benar tuan penjara. Tuan penjara adalah pahlawan besar. Orang hebat yang memikirkan rakyat Sia. Kalau kamu tuan penjara, aku tidak pantas denganmu, lebih baik kita cerai. Apa yang kamu pikirkan? Aku bukan pahlawan besar. Orang-orang yang membantu kita hari ini, sebenarnya adalah aku. Teman satu penjara yang disuruh main sandiwara. Jujang, apa kamu jadi tidak sadar? Kamu harus tahu, hari ini kamu sudah menghina seluruh keluarga Lin. Kalau Aku tidak bilang, kamu tidak bilang, siapa yang tahu? Sudah kuduga, narapidana ini. Mana mungkin adalah tuan pemilik penjara Yuzu. Berani-beraninya menipu seluruh keluarga Lin. Aku akan laporkan ke ayah, HMPH. Sudah kubilang, Fujiang sampah ini. Mana mungkin bisa jadi pemilik penjara, berani-beraninya menginjakku. Bajingan kecil ini benar-benar pantas mati. Ayah, jangan sampai melepaskannya. Tapi tidak apa, anak tertua keluarga Sang sudah tidak butuh. Anak Lin Yanyan sebagai bank darah lagi. Mereka berdua sudah tidak ada nilai, aku sudah memutuskan. Biaya pengobatan anak Lin Yanyan. Beberapa hari lagi mereka akan diusir dari rumah sakit. Memang cara ayah yang paling jitu. Kebetulan aku punya hubungan dengan kepala Hi dari rumah sakit Yujing. Biarkan aku yang bicara dengannya. Agar ibu dan anak anjing itu cepat diusir. Apa yang kusuruh selidiki? Sudah kamu selidiki? Tunang pemilik penjara, sudah jelas. Putri Anda lahir. Setelah Anda masuk penjara. Sejak itu, putri Anda dibesarkan oleh keluarga Lin. Keluarga Lin tidak hanya tidak memenuhi kewajiban mengasuh, tapi juga mengirim putri Anda ke anak tertua keluarga Sang sebagai bank darah. Keluarga Zhang terkutuk, berani memperlakukan anakku sebagai ban darah buatan. Keluarga Zhang tidak pantas tinggal di Ujing lagi. Pemilik penjara, perintahkan saja. Habisi seluruh keluarganya. Siap, pemilik penjara. Omong-omong, kamu sudah tahu di rumah sakit mana anakku sekarang? Rumah sakit Yujing, tapi tenang. Kami sudah bantu Tabib Yujing, Yuan Tianang, untuk segera ke keluarga Sang. Pasti akan menyembuhkan nona kecil. Baik, aku akan cari anakku dulu. Urusan lain kamu yang atur. Hei kepala Hi, jangan buru-buru dong. Apa yang kamu janjikan belum kamu lakukan, semua orang tahu. Kamu adalah penguasa rumah sakit Yujing. Dan juga murid tabib Yuan Tiangang. Di rumah sakit ini, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan, jadi. Tunang saja, dia cuma anak haram ban darah keluarga Sang. Mengusirnya dari rumah sakit itu hal sepele, oke hahaha. Makasih Jake Palai, hahaha. Kepala Hi. Aku mohon, tolong periksa Xiaoya. Xiaoya sudah tidak bisa bertahan lagi. Keluarga Lin sudah menghentikan biaya pengobatan putrimu. Sudah baik kami tidak mengusir kalian berdua yang seperti pengemis. Dokter Hi, kumohon, aku benar-benar memohon padamu. Xiaoya benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi. Aku akan berusaha membayar biaya pengobatannya. Berusaha pun tidak ada gunanya, tidak ada cara lain, aku beritahu kamu. Kamu harus pergi dari rumah sakit sebelum jam 2 sore, kalau tidak. Kalau tidak apa? Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu, seorang dokter utama di rumah sakit Yujing, bisa masuk malangnya sampai seperti ini. Fujiang, apa yang kamu bicarakan? Kepala Hi adalah tangan ajaib nomor 1 di rumah sakit Yujing. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Kepala Hi. Fujiang, minta maaflah. Kondisi putri kita semakin memburuk. Hanya Kepala Hi yang bisa menyelamatkannya. Aku hanya akan mengatakannya sekali, obati putriku. Sikap seperti apa ini? Dengan sikap seperti ini, mau meminta Kepala Hi untuk bertindak? Kamu, sampah, berani berbuat onar di rumah sakit Yujingku. Aku beritahu kamu, jangan bicara tentang anak haram itu. Tidak membayar biaya pengobatannya, bahkan jika dibayar, rumah sakit Yujing tidak akan menerimanya. Kepala Hi bukan hanya kepala di rumah sakit Yujing, tapi juga murid dari Yuan Qionggang, Song Dua Penggugato. Kamu menyinggungnya, sekarang mungkin di seluruh Yujing. Tidak ada satupun yang mau mengobati putrimu. Hanya seorang murid Yuan Tiangang. Berani bicara seenaknya di sini, aku beritahu kamu hari ini. Bahkan sebelum operasi, Yuan Tiangang berdiri di sini. Dia pun hanya bisa tunduk padaku. Benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan penjara, waktu itu. Kamu menipu semua orang dengan aktingmu yang buruk. Sekarang mau menggunakan nama itu lagi untuk menipu? Fujiang, dia sepertinya mendengar pembicaraan kita. Hahaha, kamu tuan penjara? Berani berpura-pura jadi tuan penjara? Lucu sekali. Kamu tahu siapa tuan penjara sebenarnya? Bahkan guruku, sang dewa pengobatan Yuan Tiangang, biasanya hanya melayani tuan penjara bersama beberapa dokter lain. Hahaha. Dengar tidak, seorang narapidana sampah dan seorang wanita rendahan. Kalian memang pasangan yang cocok. Kurang ajar. Dokter Hi, kumohon, cepat selamatkan Xiaoya.
Dia benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi. Hahaha, menyelamatkannya bisa. Aku kasih kamu dua pilihan. Bayar biaya pengobatan 3 juta atau temani aku semalam. Hahaha. Anda sudah janji padaku, bagaimana bisa begini? Tunang saja, dengan kondisi putrinya sekarang, meski aku selamatkan. Paling lama hidupnya tidak sampai 2 bulan. Apakah asalkan aku setuju dengan Anda akan menyelamatkan Xiao ya? Ya, Kalau begitu aku setuju. Yan, kamu mau apa? Fujiang, aku sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan jika hanya bisa memperpanjang nyawa Xiao ya sehari, aku rela. Nah, ayo sekarang ini menyelamatkannya. Aku juga bisa cari orang untuk mengatur. Mengatur apa? Di seluruh Yujing, hanya ada satu tangan ajaib, yaitu kepala Hi. Dia saja tidak bisa menyelamatkan. Apakah kamu mau memanggil dewa pengobatan ke sini? jangan main sandiwara lagi. Berani mengaku sebagai penjara utama. Aku beritahu kamu. Kalau kata-kata ini didengar guruku atau sampai ke telinga penjara utama, kamu mati 100 kali pun tidak cukup. Hahaha. Kamu tunggu saja. Anak ini memang pengecut, Yanya. Lihatlah kamu, menikah dengan suami yang tidak berguna macam apa. Hanya bisa omong besar, lebih baik kamu temani kepala Hi semalam. Biar nyawa anakmu yang hina itu bisa diperpanjang. Hahaha. Kinglong, ada apa? Dewa pengobatan yang kamu kirim kenapa belum sampai? Aku kasih waktu 10 menit, suruh dia sampai di rumah sakit Yujing. Enggak, langsung dia balik. Hahaha. Dasar sampah, buat apa kamu kembali? Mau lihat aku? Mainin instrumu? Hahaha. Aku hanya bilang sekali, berlutut atau mati. Dikasih muka malah mau muka ya? Berani berteriak-teriak di rumah sakit Yujing. Hahaha, hentikan. Penjara. Guru, Anda datang tepat waktu. Bajingan ini tadi menghina Anda dan penjara utama. Aku baru mau menghajarnya, dasar brengsek. Bagaimana bisa aku punya murid yang merusak nama baikku seperti kamu? Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit Yujing. Di seluruh Xia, tidak ada satu rumah sakit pun yang akan menerimamu. Kenapa kamu membela anak ini? Diam, kalau masih ngomong sembarangan, berani aku pukul kamu. Kamu tahu kamu menghina siapa? Barusan kamu bilang penjara. Mulai sekarang, pergi dari Yujing, jangan pernah lagi menyebut dirimu sebagai muridku. Kamu tidak apa-apa? Bagaimana kamu bisa mengenal Tabib Yuan? Oh, dulu saat Tabib Yuan dalam kesulitan. Aku pernah menolongnya sekali, jadi untuk membalas budi. Dia sengaja datang untuk mengobati Xiaoya. Benar kan, Tabib Yuan? Iga. Oh begitu ya, kalau begitu mohon bantuan Tabib Yuan untuk segera menyelamatkan Xiaoya. Kamu juga sih? Tabib Yuan sudah baik hati datang membantu kita. Masa kamu tidak bisa bersikap baik sedikit saja padanya? Wah, ini terlalu berlebihan untukku. Kalau begitu, ayo kita pergi, Tabib Yuan. Baik. Dasar bajingan, dapat keberuntungan dari mana ya? Bisa kenal dengan senior seperti Tabib Yuan. Ini bakal merepotkan. Tapi si anak haram itu sekarang mungkin sudah dicabik-cabik dan tidak bisa diselamatkan. Sialan keluarga Sang, membuat anakku menderita seperti ini. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Yan, kamu tidak apa-apa? Kita ini lemah, kamu juga bukan penjara sejati. Kita tidak bisa menandingi keluarga Zhang dan Lin. Lebih baik kita lupakan saja. Tenang, selama aku ada, aku tidak akan membiarkan kalian berdua terluka lagi. Percayalah padaku. Bagaimana hasil investigasi tentang keluarga Sang? Bawahan mendapat informasi, sesepuh keluarga Sang Lai akan mengundang berbagai keluarga terkemuka di Yujing untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-80 dan akan mengumumkan bahwa cucunya, Sang Tianhua, akan mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Sang Tianhua sudah menghina istri dan anakku sampai seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Apa rencana penjara? Kalau ini pesta ulang tahun, kita juga akan memberi mereka hadiah besar. Hadiah yang akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Wah, menjadi. Tahu ibu, laksanakan. Siap. Dasar Chu Jiang sialan. Tidak menyangka dapat keberuntungan. Nyanyi mengakin nyawa Tabib Yuan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus membiarkan Fujiang, si sampah menantu itu, berbuat semaunya pada kita, kan? Jangan khawatir. Dia cuma menyelamatkan nyawa Tabib Yuan sekali saja. Adapun Chu Jiang sendiri, masih sampah yang tidak berguna. Dan aku juga sudah mendapatkan undangan yang sengaja dikirim oleh keluarga Sang. Undangan? Undangan yang sengaja dikirim oleh keluarga Sang, mengundang seluruh keluarga kita untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek Sang. Dan secara khusus menyebut namamu untuk hadir. Kamu mengerti artinya, kan? Aku mengerti, tenang saja ayah. Nanti, aku pasti akan memikat putra sulung keluarga Zhang. Keluarga Sang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yujing.
Kalau sudah terhubung dengan mereka, Chujiang si sampah ini, nanti bisa kita kendalikan sesuka hati. Bagaimana dengan Ling Yanyan itu? Dia juga bagian dari keluarga Lin, harus kita bawa juga. Dasar anak haram, mana pantas dia ikut. Pesta ulang tahun kakek Sang. Tapi bawa saja dia, tidak apa-apa. Jadikan saja dia pelayan pribadimu. Baik, ayah. Kenapa adik ini tidak boleh duduk di meja? Ah, Tuan Sang, jangan bicara begitu. Dia si anak haram, mana pantas duduk di meja keluarga Sang. Benar juga. Mainem dan gengku. Kakak, Eyo. aku akan membersihkannya untukmu. Dasar perempuan hina, menuang anggur saja tidak bisa. Buat apa kau? Bikin Tuan Sang tidak senang, nyawamu pun tidak cukup untuk membayarnya. Aku akan membersihkannya untukmu, maaf. Sudah, dia kan adik kita sendiri. Tidak apa-apa, kita kan keluarga. Tuan Zhang, tolong jaga sopan santun. Dasar kurang ajar, sudah diberi muka malah tidak tahu diri. Siapa yang mau peduli dengan perempuan? Yang bahkan tidak bisa menjaga kesuciannya. Dasar pelacur, sudah menikah dengan narapidana. Masih mau merayu Tianhua. Seharusnya aku tidak membawamu ke keluarga Sang. Tidak menyangka kau berani mengincar keluarga Sang. Pergi dari sini. Kakak, aku tidak merayunya, dia yang... Aku beritahu kau, Tuan Sang itu manusia luar biasa. Mana mungkin tertarik padamu, sangat konyol. Kau masih mau merayu Tianhua, lalu menyalahkan Tianhua. Sungguh pantas mati. Sekarang juga cepat-cepat pergi dari sini. Pergi. Tuan Zhang, kamu tidak benar-benar tertarik pada si jalang kecil ini, kan? Kian, tenang saja. Aku adalah cucu tertua keluarga Sang. Mana mungkin aku tertarik pada barang seperti itu? Tapi aku ingat dulu, dia hampir menikahi wanita jalang itu. Jia pantas meninggalkan posisi nyonya muda keluarga Sang yang enak. Malah memilih menjadi jalang. Bagaimana dengan hasil penyelidikan? Jangan khawatir, penjara, pasukan bayangan sudah menyusup ke seluruh penjuru keluarga Sang. Hari ini, keluarga Sang bahkan tidak akan bisa meloloskan seekor semut pun. Bagus. Yan, ada apa? Sialan keluarga Sang. Mereka benar-benar keterlaluan. Penjara. Aku akan segera bawa orang masuk dan habisi mereka. Chujiang, jangan masuk. Keluarga Zhang bukan lawan yang bisa kita hadapi. Cepat bawa teman-teman penjara kamu pulang. Percayalah padaku, Yan. Hari ini aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. King Long, ikuti perintahku, tetap di sini. Hadirin sekalian, hari ini adalah ulang tahun ke-70 saya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Hari ini, saya juga ingin mengumumkan sesuatu yang penting, yaitu menyerahkan posisi kepala keluarga Sang kepada cucu saya, Zhang Tianhua. Setelah kamu mewarisi keluarga Zhang, kamu harus merawat keluarga Lin kami dengan baik. Tentu saja pasti. Keluarga Zhang semakin tidak berdaya. Dasar jalang kecil, siapa yang menyuruhmu kembali? Berani-beraninya membawa suami sampahmu ke sini. Kami datang untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Zhang. Kamu lagi ngomong kosong. Keluarga Zhang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yujing. Memiliki hubungan yang erat dengan Dewa Perang Qinglong. Pesta seperti ini, mana pantas dihadiri oleh menantu seperti kamu? Hanya keluarga Zhang biasa. Hebat apa? Kamu itu narapidana yang menikahi Ling Yanyan, ya? Benar-benar tidak tahu diri. Di Yujing, tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluarga Zhang. Bahkan tabib suci Yuan Tiangang pun masih kalah sedikit dibanding keluarga Zhang. Masih bilang tidak hebat? Kekek, Cian. Ngomong panjang lebar dengan si bodoh ini buat apa? Kamu bilang datang untuk menghadiri pesta keluarga kami. Setidaknya harus ada undangan dan hadiah ulang tahun, kan? Hadiah ulang tahun? Tentu saja. Lihatlah. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku persiapkan untuk kakek Sang. Thanks, sad cow. Memberikan peti mati di pesta ulang tahun keluarga Sang, ini bukanlah kutukan. Untuk kakek Sang? Poka. Aku tidak peduli kau dewa apa hari ini kau pasti mati. Menghina keluarga Sang, aku akan membuatmu menyesal.
Tahu kenapa keluarga Zhang bisa dekat dengan Dewa Perang Qinglong? Itu karena Paman Tianhua, Zhang Tianzhu, sekarang sedang berada di bawah komando Dewa Perang Qinglong, sebagai wakil komandan di pasukan Qinglong. Aku baru saja menelepon pamanku. Sebentar lagi dia akan datang dengan pasukan Qinglong ke keluarga Zhang, dan mengirim kalian berdua ke penjara militer. Cuma wakil komandan? Sombong sekali kau. Aku pernah lihat orang yang tidak pintar, tapi tidak sepintar kau. Pamanku adalah wakil komandan di bawah Dewa Perang Qinglong, memimpin puluhan ribu pasukan Qinglong. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Chu Jiang, bukankah sudah kubilang jangan macam-macam dengan keluarga Lin? Larilah kau. Aku masih bagian dari keluarga Lin. Mereka tidak akan berbuat apa-apa padaku. Keluarga Lin? Kau pantas? Hari ini, dengan hadirnya para bangsawan terkemuka di Yujing sebagai saksi, Ling Yanyan sebagai putri keluarga kami telah merusak moral, tidak memiliki batasan. Maka aku umumkan, dia dikeluarkan dari keluarga Lin. Dan suaminya yang tidak berguna itu juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Ayah, bagaimana bisa kau seperti ini? Bangsa, siapa yang kau panggil ayah? Keluarga Lin tidak ada hubungannya denganmu. Kalian keluarga Lin benar-benar akan memperlakukan kami seperti ini? Apakah kau pikir, keluarga Zhang yang kau dekati sekarang adalah pohon besar yang kokoh? Kalau tidak, jika keluarga Zhang bukan, apakah kau, Chu Jiang, suami tidak berguna ini yang jadi pohon besar? Tuan Zhang, kapan pamanmu datang? Aku sudah tidak tahan melihat kedua makhluk menyebalkan ini. Zhang Tianhua, dasar bangsa. Kau menghancurkan keluarga Zhang. Bukannya katanya paman sedang membawa pasukan Qinglong ke sini? Tianhua, apa yang terjadi? Mungkin dia salah bicara. Keluarga Zhang tidak bermoral, selama bertahun-tahun di Yujing melakukan kecurangan dan melanggar hukum. Dengan ribuan bukti kejahatan. Pemimpin Zhang Tianzhu memanfaatkan jabatan militernya untuk menutupi kejahatannya, kejahatan yang sangat besar. Atas perintah Raja Penjara Bawah Tanah, keluarga dihancurkan. Tuan Penjara ternyata langsung turun tangan terhadap keluarga Zhang. Warisan ratusan tahun keluarga Zhang hari ini hancur dalam sekejap. Tidak mungkin. Aku baru saja dekat dengan putra keluarga Zhang. Keluarga Zhang tidak mungkin hancur begitu saja. Hari ini, hanya keluarga Zhang yang dibantai. Yang lain, minggir. Yan, kita pergi. Xian. Tuan Penjara, kenapa sampai turun tangan sendiri untuk menargetkan keluarga kami? Manor Jatkin, salahkan diri kalian karena menghina Tuan Penjara. Berani-beraninya menjadikan putrinya sebagai bandara selama 7 tahun. Terkutuk. Apa katamu? Si sampah itu adalah Tuan Penjara? Bangsat, sudah saat seperti ini. Kau masih berani menghina Tuan Penjara? Dasar bajingan. Kau ingin menghancurkan seluruh keluarga Zhang, kau. Funeral. Tak disangka, keluarga Zhang yang telah menyiksa Xiaoya selama bertahun-tahun, akhirnya berakhir seperti ini. Memang benar, orang jahat pasti dapat balasannya. Mereka memang pantas mati. Chu Jiang, Tuan Penjara. Kenapa tiba-tiba menyerang keluarga Zhang hari ini? Apa kau sudah tahu sesuatu sebelumnya? Kebetulan saja. Benar juga, mana mungkin kau punya kemampuan sebesar itu. Tapi mulai sekarang, kau tidak boleh lagi bergaul dengan teman yang tidak jelas. Kita bertiga harus hidup tenang. Yan, percayalah padaku. Sekarang aku sudah kembali. Aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Dan villa terbaik di seluruh Yujing. Jangan bercanda. Mana mungkin kita punya uang untuk beli villa termahal di Yujing. Asal kita bertiga bisa bersama. Tinggal di rumah biasa saja sudah cukup. Percayalah padaku. Halo Qinglong, carikan aku villa paling mewah di Yujing. Ya, besok aku ajak Yan melihat rumah. Baik. Dasar wanita sialan, akhirnya kau pergi juga dari keluarga Lin. Dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kau, mana mungkin keluarga Zhang hancur. Sekarang aku bisa tenang-tenang saja. Menjadi nyonya muda keluarga Zhang. Kakak, keluarga Zhang selama ini sudah melakukan banyak kejahatan. Pasti akan dapat hukuman cepat atau lambat.
Kalau kau menikah masuk saat itu juga, kamu akan membebani keluarga Lin. Ha, kamu cuma pembawa sial. Jangan pura-pura peduli pada keluarga Lin, kamu tidak pantas. Ingat, kamu sudah diusir dari keluarga Lin. Barang-barang ini semua dibeli oleh keluarga Lin untukmu. Jangan harap bisa membawa apapun, aku ingin lihat. Setelah keluar dari keluarga Lin, dengan si sampah itu, bisakah dia menghidupimu? Kakak, Chu Jiang bilang, dia akan berusaha memberiku sebuah rumah. Rumah? Apa dia bisa belikanmu rumah? Tahukah kamu harga properti di Yujing per meter persegi? Kalau dia bisa belikanmu satu rumah, aku akan merangkak mengelilingi rumahnya. Sambil menggonggong seperti anjing. Kakak, kamu. Apa kamu serius dengan ucapanmu tadi? Ucapan apa? Menggonggong seperti anjing. Kamu seorang narapidana, meskipun mesin jahit di penjara sampai kepanasan, tetap tidak akan mampu beli satu toilet di Yujing. Mau aku menggonggong seperti anjing? Kalau begitu, ikuti aku. Hari ini aku akan ajak Yan melihat rumah. Ayo pergi. Omong kosong. Mener-san, kita menunggu siapa? Siapa yang begitu penting sampai kita harus berdiri lama begini? Kakiku sudah pegal. Damn. Yang datang ini adalah orang penting yang harus kita sambut dengan baik sesuai perintah direktur. Kalau tidak memuaskan, semua akan dipecat. Cepat turun. Oh, ternyata Direktur Lin dari keluarga Lin. Ada apa? Ini kan adik ipar sampahku. Katanya punya rumah di sini, kami datang melihat. Adik ipar? Adik iparmu yang narapidana itu? Jangan bercanda, satu rumah di sini. Harganya puluhan juta. Mana mungkin narapidana bisa beli? Dengar tidak, Chu Jiang? Bohong saja tidak bisa, langsung bilang punya rumah di Villa Yuda. Coba lihat dirimu di cermin, pantaskah? Chu Jiang, ayo kita pulang, jangan mempermalukan diri di sini. Aku mengerti pria butuh gengsi, tapi sekarang, aku hanya ingin keluarga kami. Hidup tenang bersama, itu sudah cukup. Yan, sekarang aku sudah kembali. Aku pasti akan memberimu yang terbaik. Satu villa bukan masalah. Kamu, Ayo, bawa aku melihat rumah. Tidak mengerti bahasa manusia? Cepat pergi dari sini. Kalau sampai mengganggu aku menerima tamu penting hari ini, aku akan membuatmu menyesal. Dengar tidak? Manager Sun menyuruhmu pergi. Sampah, benar-benar memalukan keluarga Lin. Merusak nama keluarga. kalian keterlaluan. Chu Jiang, ayo kita pergi. Mungkin saja orang yang kalian sambut itu adalah aku. Jangan ngomong nonsense di sini. Meskipun kamu dan orang penting itu sama-sama marga Chu, tapi status kalian sangat jauh berbeda. Baik, tidak percaya? Tunggu saja. Berlegak misterius. Wanita brengsek, aku bilang kan, setelah keluar dari keluarga Lin, kamu mungkin bahkan tidak punya rumah, hanya bisa tidur di jalanan. Tidak, bukan begitu. Aku percaya Chu Jiang bisa memberiku hidup yang lebih baik. Hanya saja dia masih dalam keadaan sulit sekarang. Halo Pak Direktur. Aku sedang menunggu Tuan Chu yang Anda sebutkan. Ya, dia belum datang. Apa? Dia sudah sampai? Dia ada di depan pintu kantor penjualan. Narapidana tetap narapidana, penipu tetap penipu. Anjing tidak akan pernah berhenti makan kotoran. Kakak, jangan terus memaki Chu Jiang. Tapi sekarang lebih baik, kalian berdua bisa bersama. Pergilah, tinggallah di bawah jembatan. Kalian memang cocok. Pelacur dan anjing, abadi selamanya. Dasar bajingan, berani memukul aku? Manajer Sun, apa yang kamu lakukan? Sialan, dasar pelacur, hampir membuatku celaka. Tuan Chu, maaf tidak segera mengenali Anda. Menghina Anda. Bija Yuhing, Sunwang, numero 1 Anda. Sudah siap. Sekarang saya akan mengantar Anda melihatnya. Villa Yujing Zunhuang nomor 1 yang bernilai 300 juta.
Manager Sun, apakah kamu salah? Katanya harus mengelilingi rumah sambil menyalak seperti anjing. Chujiang, berani sekali kamu. Sial, orang penting ini bisa dengan mudah membeli villa. Bernilai 300 juta, jauh lebih hebat dari keluargamu. Tidak bisa disinggung. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Yan, ini akan menjadi rumah baru kita. Kamu senang? Selama bisa bersama kamu dan anak kita, aku senang tinggal di mana saja. Tenang, aku tidak akan mengecewakan kalian berdua. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian terluka lagi. Iya, kamu dapat uang dari mana buat beli rumah mewah ini? Bukannya kamu sebelumnya terus di penjara? Iya, kamu dapat uang dari mana buat beli rumah mewah ini? Bukannya kamu sebelumnya terus di penjara? Aku setelah keluar penjara beli lotre. Terus menang, ya kan? Oh gitu, aku juga bilang kamu kan terus di penjara. Mana mungkin punya uang sebanyak ini? Jadi percayalah padaku, aku pasti akan membahagiakan kalian. Meski begitu, uang hasil menang lotre jangan dihambur-hamburkan. Aku sudah diusir dari keluarga Lin. Aku harus cepat cari kerja buat menghidupi diri sendiri. Biar bebanmu lebih ringan. Baiklah, mau kerja apa? Katanya Tianrui Group lagi cari desainer. Aku mau coba melamar. Tianrui Group? Ya sudah, yang penting kamu senang. Makasih suamiku, kamu yang terbaik. Masih ada yang lebih baik, mau coba? Sayang, aku pergi cari kerja ya. Oke, aku tunggu di rumah. Hem, Hati-hati di jalan. Keluarlah. Tuan penjara. Itukah wanita yang mencuri hatimu? Apa kelebihannya dibanding aku? Dia biasa saja, sementara aku adalah putri orang terkaya di Longguo. Dia adalah wanita pilihan Chujiang. Bahkan jika dia biasa, aku akan mencintainya seumur hidup. Tapi apa yang bisa dia berikan, aku juga bisa. Bahkan, hanya sekali. Tuan penjara, bawahan salah. Dengar kabar Tuan kembali ke Yujing. Jadi, saya siapkan hadiah kecil untuk Tuan. Hadiah kecil? Saya beli Tianrui Group di Yujing untuk Tuan. Sekarang perusahaan dikelola Yelin untuk Tuan. Kamu selalu suka melakukan hal yang tidak berarti. Konon kabarnya istri Tuan mau melamar ke Tianrui. Percayalah, dia akan dapat pekerjaan terbaik. Ternyata ya, Nyan. Bukannya kamu tinggal di villa mewah? Kok masih cari kerja? kakak, kenapa kamu datang? Ini semua gara-gara kamu, bajingan. Kehilangan dukungan keluarga Zhang. Posisi keluarga Lin di Yujing langsung jatuh. Bisnis juga kena imbas, jadi kita harus mengandalkan pesanan 10 juta dari Tianrui Group untuk bertahan. Kakak, adakah yang bisa kubantu? Apa yang bisa kamu bantu? Lihat baik-baik. Ini adalah grup Tianrui. Bahkan keluarga kami, keluarga Lin, sulit bertemu dengan direktur grup Tianrui. Apalagi kamu. Kamu mau kerja di sini? Kurasa HM, paling-paling kamu jadi tukang sapu. Selanjutnya, Ling Yanyan. Manajer ini jelas bukan orang baik. Pergilah, lagi pula kamu ini cuma rubah kecil. Menukar tubuh untuk pekerjaan, bagimu. Seharusnya bukan hal besar, kan? Grup Tianrui tetap grup nomor 1 di Yujing. Seharusnya tidak akan ada masalah. Dasar pelacur. Hitau dari HRD grup Tianrui. Terkenal sebagai pembunuh wanita bersuami. Kalau kamu masuk sekarang, siap-siap saja memberi suamimu yang narapidana itu sebuah topi hijau.
Bodoh. Manajer He, jangan. Jangan paksa aku menghukummu. Tahukah kamu berapa banyak orang ingin kerja di grup Tianrui? Banyak wanita telanjang di depanku, tapi aku bahkan tidak melirik. Kalau bukan karena kamu cukup cantik. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan? Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak akan menjual diriku untuk pekerjaan. Menjual? Begitu kamu masuk grup Tianrui, kau akan tahu semua ini sepadan. Manajer He, lepaskan aku. Sialan, padahal ingin kutunggu di hotel. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, maka aku akan memaksamu sekarang. Dasar lacur, jangan pura-pura suci. Wah, Yan, sudah keluar? Sepertinya. Percakapan dengan manajer He tidak lancar ya? Kakak, minggirlah, aku mau pulang. Sampah tetap sampah, ternyata setelah keluar dari keluarga Lin, kamu bukan apa-apa. Sekarang tidak cari kerja lagi? Suamimu yang narapidana itu masih menunggumu memberi makan di rumah. Jangan kau hina Chujiang. Apa salahku? Dia memang sampah. Entah dari mana dia menipu dapat villa. Tapi tetap saja dia narapidana tak berdaya. Bahkan pekerjaan pun tak bisa memberimu. Dia juga anggota keluarga Lin. Kalian bekerja sama untuk menipu aku ya? Ah tidak, Pak He, apa maksud Anda? Ling Yan, dia sudah diusir dari keluarga kami, keluarga Lin. Dia sudah bukan bagian dari keluarga kami lagi. Apa yang dia lakukan hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Aku datang hari ini untuk keluarga Lin. Dan pesanan kerja sama senilai 10 juta dengan grup Tianrui. Pesanan? Tentu bisa, tapi dia membuatku tidak senang. Jika keluarga Lin masih ingin bekerja sama dengan grup Tianrui, maka dia harus berlutut dan menjilat sepatuku. Kamu. Dasar pelacur kecil, kenapa lagi kamu mengganggu Pak He? Kakak, bukan aku, dia yang mencoba memperkosaku. Pak He mau menidurimu itu kehormatanmu. Kamu pikir siapa saja mau dengan bekas sepatu sepertimu? Wanita seperti ini, aku tidak berminat sekarang. Aku hanya ingin dia berlutut dan menjilat sepatuku. Dengar tidak? Pelacur, cepat lakukan apa yang dikatakan Pak He. Aku peringatkan, jika kamu berani mengganggu kerjasama antara keluarga Lin dan grup Tianrui, aku buat kamu tidak bisa keluar dari gedung ini hari ini. Dasar pelacur, keluarga Lin sudah memeliharamu lebih dari 20 tahun ya? Memintamu melakukan hal kecil untuk keluarga Lin. Kamu tidak bisa melakukannya. Berhenti. Hitau, siapa yang memberimu keberanian? Berani menyalahgunakan kekuasaan untuk balas dendam. Hitau, siapa yang memberimu keberanian? Berani menyalahgunakan kekuasaan untuk balas dendam. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada Pak He. Keluarga Lin ingin bekerja sama dengan grup Tianrui. Siapapun yang berani membuat Pak He tidak senang, berarti adalah musuh keluarga Lin. Minggir kau bodoh. Manajer Ye, kenapa hari ini Anda sempat datang ke departemen personalia? Bos Ye, orang yang beberapa waktu lalu tiba-tiba mengumumkan akan mewakili mengelola grup Tianrui, wakil kedua Tianrui. Barusan direktur utama menelepon saya, bilang hari ini akan ada orang penting yang datang interview. Minta saya untuk melayani dengan baik, tapi baru sampai di tempat. Sudah melihat kamu memberikan pertunjukan ini. Maaf Manajer Ye, saya salah, maafkan saya. Nanti akan kurus kamu. Hari ini siapa yang adalah Nona Lin? Nona Lin. Dua orang yang datang ke Tianrui hari ini. Keduanya Nona Lin? Tidak mungkin, dasar pelacur kecil itu. Bagaimana mungkin layak untuk disambut langsung oleh Bos Ye? Anda pasti Bos Ye dari grup Tianrui, kan? Saya Margalin. Anda ya? Saya adalah putri tertua dari keluarga Lin di Yujing. Kali ini datang untuk menandatangani kerjasama dengan perusahaan Anda. Katanya bos besar sedang menunggu putri keluarga Lin. Akhirnya Anda datang. Mari masuk ke kantor saya, kita bicara perlahan. Jangan bilang, status keluarga Lin di Yujing memang menakutkan. Bisa membuat seluruh grup Tianrui menyambut dengan sangat serius. Keluarga Lin ini berhasil mendekati grup Tianrui.
Kedepannya, status keluarga Lin Diujing benar-benar bisa berbuat semaunya. Baik, Bos Ye. Tapi sebelumnya, bisakah wanita brengsek ini diusir dulu? Nona Ling Jia. Anda belum tahu dia? Dia itu anak haram yang diusir dari keluarga Lin kami. Ling Yanyan, anak haram. Ling Yanyan. Ya, Bos Ye, wanita brengsek ini. Entah dari mana dapat keberanian, sampai berhayal. Bisa bekerja di grup Tian Rui. Bos Ye, pertama kali lihat wanita ini, saya sudah tahu. Orang seperti dia pasti bencana. Jadi, saya pasti tidak akan merekrutnya ke perusahaan kita. Sekarang tahu kan status keluarga Lin Diujing? Tahu? Betapa salahnya keputusan meninggalkan keluarga Lin. Naonya Yanyan, tunggu sebentar. Bos Ye, tidak perlu repot panggil satpam untuk mengusir saya. Saya akan pergi sendiri. Wanita ini cukup tahu diri. Dime Cow. Nyonya Yanyan hari ini adalah tamu kehormatan grup kami. Berani menghinanya? Langsung pack barang, pergi dari sini. Mulai sekarang, jangan pernah masuk ke grup ini lagi. Bos Ye, Anda salah. Dia tamu kehormatan? Petugas keamanan? Cedra User Hitao. Bos Ye, saya salah. Maafkan saya. Bos Ye, saya tidak akan lakukan lagi. Beri saya kesempatan lagi, ya Bos Ye. Pergi. Hanker. Bos Ye, orang yang Anda cari bukan saya. Tapi saya putri tertua keluarga Lin. Jia Linggianya. Hanya anak haram. Kau pikir diri siapa? Berani mengaku sebagai Nona Yanyan. Nona Yanyan, hari ini saya kurang waspada. Ketua direktur kami bilang, hari ini Anda adalah tamu istimewa grup kami. Kami tidak boleh mengecewakan Anda. Bos Ye, Anda salah orang. Tidak, hari ini Anda datang untuk wawancara, kan? Ya, tapi manajer He bilang, saya tidak bisa masuk ke Tian Rui Group. Nona Yanyan, perusahaan kami tentu sangat menyambut orang berbakat seperti Nona Yanyan untuk bergabung. Kalau Anda bergabung sekarang, saya bisa naikkan jabatan Anda jadi direktur desain, gaji setahun 1 juta. Apa? Bos Ye, Anda tidak bercanda, kan? Tentu tidak, ini keinginan ketua direktur kami. Ketua direktur kalian. Siapa? Bisa dibilang, seseorang yang sangat Anda kenal. Aku. Seseorang yang sangat ku kenal? Benar, bagaimana kalau masuk ke kantorku untuk ngobrol? Kebetulan sekali. Yanyan adalah adikku, keluarga Lin. Berminat kerjasama dengan Tian Rui Group, bagaimana kalau pertimbangkan? Kerjasama? Jika ini keinginan Nona Yanyan. Tentu bisa, silakan kalian ngobrol dulu. Aku tunggu di kantor. Wanita ini dapat keberuntungan apa sih? Bisa sampai dihargai begitu oleh Tian Rui Group. Hei Yanyan, jangan lupa. Kamu dibesarkan oleh keluarga Lin, kami sudah memberimu kasih sayang, kamu tidak akan. Tapi, aku sudah diusir dari keluarga Lin. Tanpa keluarga Lin, kamu dan anak harammu itu sudah tidak tahu jadi apa. Baiklah, aku akan bicara dengan Bos Ye. Wah pulang, gimana wawancaranya? Entah kenapa, Bos Ye dari Tian Rui Group sepertinya sangat menghargai aku. Mungkin karena istriku terlalu mempesona. Bisa aja kamu. Oh ya, tadi di Tian Rui Group ketemu Lin Qian. Dia sepertinya sedang berusaha mendapatkan kontrak penyelamat senilai 10 juta untuk keluarga Lin. Tanpa kontrak ini, keluarga Lin akan bangkrut. Biarkan saja bangkrut, keluarga Lin memang pantas. Jangan bilang begitu, keluarga Lin sudah membesarkanku lebih dari 20 tahun. Harus tetap dibantu. Tapi tadi aku sempat bilang ke Bos Ye. Dia bilang hanya mau tanda tangani kontrak denganku. Apa maksudnya? Kamu setuju? Ling Yanyan. Kamu tidak tahu bagaimana mereka memperlakukanmu sebelumnya? Lagi pula, kamu bukan lagi anggota keluarga Lin. Apa yang peduli dengan urusan mereka? Lagi pula, kamu bukan lagi anggota keluarga Lin. Apa yang peduli dengan urusan mereka? Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Keluarga Lin adalah tempat yang telah membesarkanku selama lebih dari 20 tahun. Lagi pula, jika bukan anak keluarga Lin, Xiaoya tidak mungkin bertahan hidup sampai kamu kembali. Kapan kamu menjadi begitu picik?
Maaf, Yan Yan. Aku salah. Tidak apa-apa, Chu Jiang. Asalkan kita bertiga hidup bahagia bersama. Itu sudah cukup. Sayang, makanan di restoran ini terlalu mahal. Ayo kita makan di tempat lain. Hari ini adalah hari pertama kamu bekerja. Mana bisa kita mengorbankanmu? Pesan saja apa yang kamu mau. Ayo kita pergi saja. Sekali-sekali makan di sini tidak apa-apa. Kalau begitu, pesan sedikit saja. Orang miskin seperti kamu pantas makan di Jingyun Xuan? Sanggeleku. Kamu yakin tidak salah lihat? Nona Yan Yan duduk. Adalah direktur utama baru kita. Benar. Hari ini hampir karena si Hitau itu. Meninggang Nona Yan Yan. Tapi, hari ini justru memberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Jingyun Xuan ini kebetulan milikku. Ayo. Suruh dapur menyiapkan hidangan terbaik untuk direktur utama. Kita juga akan menyebutnya secara pribadi. Lenciannya Nona. Sekalian. Bertemu dengan direktur utama baru kita. Benjarti? Hansha Oswan. Yan Yan, lihatlah. Kalau dulu kamu menerima cintaanku, pasti hidupmu lebih nyaman daripada sekarang. Hansha Oswan. Aku sedang makan dengan suamiku, tolong pergi. Suami? Suami mantan narapidana, ya? Tapi suami mantan narapidana, kamu memang cukup royal. Tapi mengajakmu makan di tempat seperti ini. Apakah uang hasil menjahitnya cukup untuk memesan satu hidangan? Hansha Oswan, jangan keterlaluan. Pelayan. Beri kami hidangan terbaik di restoran ini. Biar si miskin mantan narapidana ini lihat. Seberapa besar perbedaan antara aku dan dia? Baik, Tuan. Ini adalah kartu emas dari Jingyun Xuan. Butuh belanja 100.000 untuk mendapatkannya. Suamimu yang bekas narapidana ini punya kemampuan belanja segitu? Meskipun dia kerja 10 tahun. Nggak bakal bisa dapetin uang segitu. Wah, mahal banget. Yan Yan. Sebenarnya, aku sangat ingin melanjutkan hubungan kita. Kalau kamu mau, kita bisa. Kartu emas Jingyun Xuan itu hebat banget. Dasar orang bodoh berani-beraninya. Aku kasih tahu. Jingyun Xuan itu milik grup Ruitian. Restoran atas nama bos Ye Ye. Nggak cuma butuh belanja 100.000, tapi juga butuh status tertentu di Uji. Dasar orang miskin bekas narapidana kayak kamu. Meskipun kamu jual semua harta buat dapetin 100.000, Jingyun Xuan nggak bakal ngasih kamu kartu. Nanti juga kamu tahu sendiri. Gimana? Nggak bisa ngeluarin kan? Makin miskin makin sok gaya. Nggak poin sok-sokon. Sayang, aku buru-buru keluar tadi. Kayaknya kartu berlian gak kubawa. Kartu berlian? Kamu bercanda apa? Mana mungkin kita punya kartu berlian? Moshi hoyo sok-sokon. Kamu punya kartu berlian? Aku berani makan meja ini kalau kamu beneran punya kartu berlian. Yan Yan, gimana? Selera kamu memilih pria kok payah banget. Kok bisa pilih orang lemah kayak gini? Chu Jiang, udah berapa kali aku bilang? Jangan selalu ngomong sok-sokan gitu. Nggak ada yang bakal menghargaimu. Yan Yan, dengar penjelasanku dong. Aku nggak mau dengar. Yan Yan, lebih baik kamu cerai sama dia. Jadi pacarku, aku janji bakal baik-baik sama kamu. Lepasin tanganmu dari istriku. Maaf kamu, aku kasih tahu, aku ini anggota Hutou Bang. Nanti aku suruh teman-temanku menghajarmu. Hutou Bang? Dasar sampah. Itu kekuatan yang nggak bisa kamu lawan. Cepat suruh suamimu sampah ini lepasin tangannya. Lepasin. Kalau nggak aku... Chu Jiang, kamu gila? Mau masuk penjara lagi? Dasar pasangan brengsek berani mukulin aku. Halaker, masih mau makan di sini? Manager. Manager mana? Usir orang ini keluar. Oh paham. Siapa berani mengganggumu hari ini? Aku akan membuatnya keluar dari Jingyun Xuan. Dengan berguling. Mereka itu. Kamu bilang ini kan restoran milik bos Ye dari grup Tianrui. Kedua orang ini mungkin menurunkan kelas tempat ini. Oh, siapa ini? Ternyata anak haram yang diusir dari keluarga Lin. Dan suaminya mantan narapidana. Kalian berdua sampah. Pantas makan di tempat mewah seperti ini? Chu Jiang, lebih baik kita pergi saja. Jangan sampai diusir orang. Tenang, selama aku di sini, tidak apa-apa. Sudah saatnya begini masih sok jagoan. Ketakan. Siapa yang membiarkan dua sampah ini masuk? Cepat usir mereka. Mau mempermalukan Jingyun Xuan? Li Tianming, berani sekali kamu. Bossy, Ada APA? Apa hak kalian mengusir tamu?
Bossy, Jin Yun Xuan ini kan tempat kelas atas. Seorang mantan narapidana dan wanita sampah. Pantas makan di sini, dan manajerle. Juga demi kebaikan Jin Yun Xuan. Benar, Bossy. Semua ini demi Jin Yun Xuan. Kalau dua orang rendahan ini makan di sini, bisa-bisa mengganggu tamu lain. Lagi pula, dia ini punya catatan kriminal. Bagaimana jika dia berbuat onar lagi di Jin Yun Xuan? Bisa merugikan bisnis Jin Yun Xuan. Itu tidak baik. Aku melakukan semua ini demi restoran kita. Diam saja apa? Cepat usir dua sampah ini. Brengsek. Aku. Tuan Chu, aku minta maaf atas perilaku tidak sopan Jin Yun Xuan. Bossy dia. Tuan Chu dan Nona Yan Yan adalah tamu paling terhormat di Jin Yun Xuan. Tidak ada yang berhak mengusir mereka. Li Tianming, kamu benar-benar brengsek. Keluar dari Jin Yun Xuan. Kamu dive cat. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Bossy, aku. Bossy. Mulai sekarang kamu bisa datang ke Jin Yun Xuan kapan saja dengan kartu ini. Koki terbaik kami akan menyiapkan hidangan terbaik untukmu. Itu kan kartu berlian eksklusif Jin Yun Xuan yang paling terhormat. Bukankah kartu itu hanya diberikan kepada orang-orang paling berkuasa di seluruh Yujing? Di seluruh Yujing hanya ada 5 lembar ini. Bos Ye malah memberikan kartu berlian super ini kepada mereka. Ini terlalu memalukan. Nona Yan Yan, silakan terima saja. Apakah ini hayalanku, Bos Ye? Mengapa memperlakukan karyawan biasa seperti aku dengan istimewa? Dan lagi, Bos Ye sepertinya lebih memperhatikan Chu Jiang daripada aku. Ini tak terduga. Ternyata Bos Ye dan Nona Lim sudah saling kenal lama. Tadi seperti air besar menghantam kuil naga. Keluarga tak mengenali keluarga sendiri. Ah, aku ada urusan, aku pergi dulu. Berdiri. Ada perintah apa lagi, Bos Ye? Tuan Chu dan Nona Yan Yan adalah tamu paling terhormat di Jin Yun Xuan. Berani kau menghina mereka? Mulai hari ini, kerjasama antara grup Tian Rui dan Geng Hutou. Hentikan. Tidak, bagaimana bisa kau? Kami, Geng Hutou, adalah satu-satunya kekuatan bawah tanah. Untuk grup Tian Rui, kalian butuh bantuan kami. Pergi. Sudah tak apa, Yan Yan. Ayo kita pesan makanan dulu. Bos Ye menolong kita. Bukankah seharusnya kita berterima kasih? Kok kau tidak sopan sekali? Nona Yan Yan, tidak usah. Ini kesalahan Jin Yun Xuan. Sebagai permintaan maaf kami, dapur kami akan menyiapkan hidangan paling istimewa untukmu. Hidangan hidangan istimewa Jin Yun Xuan. Harganya sedaknya saja nih. Dan sepertinya semuanya disiapkan langsung oleh koki kepala. Hanya untuk orang-orang penting dan berkuasa. Ketua, perlu aku menyelesaikan masalah Geng Hutou? Aku kenal Han Xiaosuan itu. Dia tipe orang yang pendendam. Aku khawatir dia akan membahayakanmu dan Nona Yan Yan. Tidak perlu. Hanya Geng Hutou. Tidak akan membahayakan kita. Baik, Ketua. Seperti permintaanmu, Nona Lin Xiaoya sudah dikirim ke sekolah dasar elit Yujin. Sekolah itu sekarang memiliki 51% saham milik kita dan Anda. Sekarang adalah pemegang saham terbesar di sana. Baik, aku mengerti. Oh ya, sampaikan pesanku. Suruh koki kepala membuat kue. Nanti aku akan membawanya untuk bertemu putriku. Q. Ini kan hari pertamanya sekolah. Siap, Ketua. Aku jamin, ini akan menjadi kue yang paling unik di seluruh Yujing. Baik, turunlah. Hei, Ayah, aku dihadang oleh beberapa paman. Xiaoya, kamu di mana? Aku di toilet. Awas ini. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuh Xiaoya sedikit saja. Aku tidak akan membiarkanmu. Xiaoya. Han Xiaosuan yang terkutuk. Xiaoya. Bawa ke sini. Chu Jiang, putrimu ada di tanganku. Aku akan mematahkan kaki anak kecil sialan ini. Lalu mencongkel kornea matanya, supaya kamu tahu. Akibatnya melawan Geng Hutou. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuh Xiaoya sedikit saja. Aku tidak akan membiarkanmu. Kita bicara lagi setelah kamu kembali. Han Xiaosuan yang terkutuk. Sialan. Anak haram. Kamu memang mirip ibumu yang cantik, kalau sudah besar. Pasti juga jadi perempuan jalang. Jangan bicara seperti itu tentang ibu.
Memang bukan begitu? Dan ayahmu yang tidak berguna. Dia yang membuat geng Hutong putus kerjasama dengan grup Tianrui. Benar-benar terkutuk. Guru Hu, tolong aku. Guru, dia memanggil guru. Aku beritahu kamu. Aku Han Shaoxuan, di sekolah ini, siapa yang ingin kutangkap? Tidak ada yang tidak bisa kutangkap. Aku beritahu kamu, kepala sekolah adalah pamanku sendiri. Orang yang ingin ditangkap bos kami, semua sudah disetujui kepala sekolah. Sudah, bawa anak sialan ini pergi. Diam kau, jangan banyak tingkah. Bajingan, hentikan. Sudah kubilang, jangan sentuh anakku. Jika kau sentuh lagi, aku bunuh kau. Ah, sentuh lagi anakku. Sialan, kau narapidana anjing. Kau pikir aku sendirian saja? Apa yang kalian lihat? Serang. Siapa yang berani mendekat, akan mati. Aku beritahu kamu, kau sendirian, kami berempat. Lebih baik, serahkan anakmu padaku. Suruh aku menjual kornea matanya untuk mendapatkan uang. Jika tidak, takut? Bagus kalau takut, lebih baik menurut. Malam ini antarkan istrimu ke ranjangku, mungkin. Aku bisa membuat kalian sedikit lebih tenang. Bos, kamu doyem saya. Kamu berani berbuat jahat di sekolah? Kamu mantan narapidana, benar-benar tak bisa berubah. Serang. Apa yang kamu lihat? Patahkan kakinya, ayo pergi. Pergi. Kamu, bagaimana bisa kamu bertarung begitu hebat? Bisa bertarung tidak ada gunanya, di dunia ini yang penting adalah koneksi. Apa koneksimu? Kepala sekolah-sekolah elit Yujing, itu adalah bakingku. Itu pamanku. Paman? Takut? Bagus. Kalau tahu diri, potong salah satu lenganmu. Lalu cabut mata putrimu. Bawa ke sini, aku akan melepaskanmu. Shaoxuan, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu terluka, Paman? Orang inilah yang melukaiku. Paman, aku pinjam tempatmu sebentar. Tidak masalahkan jika aku menghajarnya? Bahkan kamu berani memukulnya? Shaoxuan, panggil saja orangmu. Kalau ada masalah, Paman yang tanggung. Di sekolah elit Yujing, tidak ada yang tidak berani kusentuh. Besar sekali mulutmu. Apa sekolah ini tidak punya hukum? Ini wilayahku, aku adalah hukumnya. Akulah yang berkuasa di sini. Dengan kepala sekolah sepertimu, sungguh merusak citra sekolah. Aku kecewa menyerahkan anakku padamu. Paman, ngapain bicara banyak dengan orang ini? Dia bilang tadi, akan memecatmu dari posisi kepala sekolah. Memecatku? Jangan bercanda. Dengan kemampuanmu? Berani bilang begitu, Shaoxuan? Hari ini habisi dia sampai babak belur. Kalau ada masalah, Paman yang tanggung. Aku sudah panggil teman-temanku dari geng Hutou, tanpa mematahkan kakinya. Lihat bagaimana kamu bisa pergi. Hahaha, bagus. Benar-benar sekumpulan penjahat. Orang sepertimu tidak pantas jadi kepala sekolah. Kamu bilang tidak pantas? Tunggu sampai teman-temanku datang. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Hai, Yelin, pecat kepala sekolah elit Yujing. Dan cepat keluar ke sini. Hahaha. Acting, ceraskan actingmu. Kamu bisa memecat kepala sekolah? Aku sudah cari tahu. Kamu tidak ada hubungannya dengan bos Ye. Paman, dia tidak punya koneksi sama sekali. Hahaha. Hai, siapa? Apa? Omong kosong. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia menjadi ketua sekolah? Apa ini? Paman, ada apa? Paman, kenapa kamu memukulku? Cepat minta maaf kepada Tuan Chu. Minta maaf. Aku sudah dipecat dari posisi kepala sekolah. Kamu masih bertanya kenapa? Yang mengusulkan pemecatan itu adalah pemegang saham terbesar di sekolah elit Yujing. Siapa? Kamu bilang siapa? Paman, ini tidak mungkin. Dia baru saja keluar dari penjara. Jia Sempa. Time. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu kepada Direktur Chu? Cepat minta maaf kepada Tuan Chu. Aduh, cepat minta maaf kepada Tuan Chu. Tuan Chu, maafkan aku. Aku salah, tolong ampuni aku. Beri aku kesempatan lagi. Melepaskan kalian?
Kalian berani menyakiti anak kecil. Masih berpikir bisa keluar dari sini dengan selamat? Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan. Teman-temanku semua ada di pintu. Tuan Chu, semua preman di luar sekolah sudah ditangani. Apa? Ratusan temanku sudah kamu habisi? Kedua orang ini menghina tuan penjara. Bagaimana menghukumnya? Persembahkan kepada langit. Tuan Jiang, kumohon, lepaskan aku. Dasar perempuan. Keluarga Lin sudah menjualmu padaku. Malam ini kau milikku. Ayah, kakak, kumohon, lepaskan aku. Aku sudah bersuami. Jangan banyak bicara. Tuan Jiang setuju dengan kontrak 100 juta. Hanya untuk membelimu semalam. Sungguh murah untuk perempuan jalang sepertimu. Kembali sini. Direktur, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Baru dapat kabar. Nona Yanyan 2 jam yang lalu. Tiba-tiba hilang. Menurut penyelidikan kami, Nona Yanyan diculik oleh mobil hitam. Saat pulang kerja. Sudah ketahui dibawa kemana? Sudah dipastikan, tujuan akhir mobil hitam itu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Yujing, keluarga Jiang. Keluarga Jiang? Untuk apa mereka menculik istriku? Konon, Jiang Long Tao, putra sulung keluarga Jiang, suka wanita bersuami. Selain itu, ku dengar, yang menculik Nona Yanyan bukan orang lain, melainkan keluarga Lin. Keluarga Lin? Sungguh keterlaluan. Tuan penjara, aku akan bawa orang untuk menghancurkan keluarga Lin. Tidak perlu. Siapkan mobil, aku sendiri akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Jiang dan Lin. Sayang, aku menyayangimu adalah kehormatan bagimu. Dan dia sudah dimiliki oleh diri aku oleh sendiri. Dan kakak kandungnya sedang dimanja, sangat menggerahkan ya? Yan, kamu baik-baik saja? Keluarga Lin sangat mengecewakan saya. Lagi-lagi kamu, si sampah menantu. Cepat minggir. Jangan ganggu kesenangan Jiang Shao. Apa sebenarnya yang membuat kalian mengorbankan adik? Dan anak perempuan ke mulut harimau? Kamu tidak tahu dia adalah seorang playboy? Kamu tahu apa yang Jiang Shao janjikan pada kami? Jiang Shao belong. Asalkan dia bisa memanjakan Ling Yanyan. Dia akan memfasilitasi kerjasama 100 juta dengan grup Tian Rui. Dengan 100 juta ini, keluarga Lin bisa terbebas dari kesulitan saat ini. Si kecil ini sekarang masih bisa memberikan sedikit manfaat untuk keluarga Lin, itu kehormatannya. Tolong kakak, bicaralah pada ayah. Aku sekarang sudah menjadi anggota grup Tian Rui. Aku bisa bernegosiasi dengan Bos Ye untuk menandatangani kontrak lagi untuk keluarga Lin. Hahaha, sangat lucu. Hubunganmu dengan Bos Ye yang sedikit itu, mana bisa dibandingkan dengan Jiang Shao? Keluarga Jiang selalu menjadi mitra strategis grup Tian Rui. Kamu hanya seorang karyawan kecil. Bisakah kamu mendapatkan kontrak lebih besar dari keluarga Jiang? Cepat usir narapidana tidak tahu diri ini. Hanya kontrak 100 juta saja. Aku Jiang bisa dapat apapun. Kapan saja aku mau. Hahaha, Kamu Piker. Bos Ye hanya memberikan perhatian khusus pada Ling Yanyan, lalu memberinya kontrak 100 juta. Aku sangat menyesal menikahkan Yanyan dengan sampah sepertimu. Jika menikah dengan keluarga Jiang lebih awal, keluarga Lin tidak akan seperti sekarang. Chu Jiang, jangan bicara lagi. Kamu tidak malu? Percayalah Yan, aku tidak pernah mengecewakanmu, bukan? Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu aku. Halo, aku Chu Jiang. Segera, kirimkan kontrak 1 miliar padaku. Hahaha, bicara besar sekali. Aku ingin tahu apakah adik iparku ini sudah membawa kontrak 100 juta? Tidak perlu ditanya, dia hanya seorang narapidana. Bukan cuma kontrak 1 miliar, bahkan kalau dia bisa menandatangani kontrak 100.000 dengan grup Tian Rui, aku makan tempat tidur ini. Benar-benar sampah, mempermalukan keluarga Lin. Kalau sudah memilih jadi menantu, jadilah anjing penurut yang lucu, tidak baik. Sekarang Yanyan, asal mau tidur dengan Jiang Shao, keluarga Lin kita bisa naik level di Yujing. Dan kamu si anjing lucu ini, bisa jadi anjing lucu yang lebih tinggi levelnya. Tidakkah kamu senang? Benar-benar anjing yang tidak penurut. Ayah, jangan buang waktu dengannya. Usir dia sekarang. Jangan sampai Jiang Shao menunggu lama. Ada orang Lin di rumah? Asisten Wang, kenapa Anda datang? Aku bawa kontrak. Aneh, aku tidak berniat. Benar-benar memperkenalkan kerja sama ke keluarga Lin. Grup Tian Rui ini kok bisa datang sendiri? Wah, hebat sekali Jiang Shao. Bisa membuat orang grup Tian Rui mengantar kontrak, itu pasti muka yang sangat besar. Tidak seperti orang tertentu yang tidak punya kemampuan. Tapi jago cari muka. Aku sudah menyelesaikan masalah kontrak untuk keluarga Lin. Lalu apa yang kalian janjikan padaku? Malam ini, kamu harus tinggal di sini bersama Jiang Shao. Ayah, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku seorang istri dan ibu. Narapidana ini? Aku pakai bekas istrinya, itu kehormatan untuknya. Kalian yakin kontrak itu dia yang bantu? Dapatkan? Bukan aku, lalu narapidana seperti kamu? Lucu sekali, sampai sekarang masih cari muka. Aku beritahu kamu, kalau kontrak ini bukan Jiang Shao yang tanda tangan, aku akan telanjang di sini. Bodoh sekali. Ayah,
Kontrak lebih penting, kita tanda tangan dulu. Nanti kita bereskan sampah ini. Kita tanda tangan kontrak dulu. Nanti kita bereskan sampah ini. Baik, Kian, kontrak ini kamu yang tanda tangan. Kedepannya, kamu yang bertanggung jawab. Untuk semua proyek kerjasama dengan grup Tianrui. Baik ayah, asisten Wang. Lalu detail kontrak ini, di mana kita bahas? Bahas apa denganmu? Bukankah Anda datang untuk kerjasama dengan keluarga Lin? Ya. Tapi Bos Ye menegaskan, kontrak ini hanya bisa ditandatangani Nona Yan. Tidak mungkin. Dia adalah yang paling generasi muda. Dia adalah yang paling saya hargai di generasi muda. Selain saya, semua bisnis keluarga Lin ditangani olehnya. Bagaimana mungkin kita meminta si imut ini untuk menandatangani? Wah, asisten Wang, apakah kamu salah paham? Siapa kamu berani mempertanyakan cara saya bekerja? Tapi ini jelas bukan. Zhang Xiao, Boss Yi sudah memerintahkan. Kontrak ini hanya bisa ditandatangani oleh Nona Yan. Orang lain tidak berhak. Nona Yan, Boss Yi bilang. Semua tergantung pilihan Anda. Anda bisa menandatangani atau merobeknya, tidak ada yang bisa memenuhi keputusan Anda. Si imut ini sudah memengaruhi Bos Ye dengan apa? Bisa mendapatkan perhatian besar dari Bos Ye. Kamu, keluarga Lin sudah merawatmu, si imut ini. Lebih dari 20 tahun. Kamu tidak akan mengkhianati keluarga Lin, kan? Dasar tua bangka. Tidak paham apa yang saya katakan? Tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Nona Yan. Time cow. Serahkan keputusan padaku. Kamu, anak durhaka. Mulai hari ini, aku bukan lagi anggota keluarga Lin. Kedepannya, aku tidak akan melakukan apapun untuk keluarga Lin. Cepat halangi dia. Siapa yang berani? Keluarga Lin benar-benar keras kepala. Aku tanya, apakah Ye Lin tidak memberi pesan lain padamu? Bos Ye bilang, jika keluarga Lin dan Jiang berani menghina Nona Yan, maka Tianrui Group akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Lin dan Jiang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Bos Ye begitu memperhatikan Lin Yan? Bahkan sampai melakukan ini untuknya. Kita pergi. Jiang Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka mendapat perlindungan dari Tianrui Group. Kita hancur. Tak disangka wanita hina dari keluarga Lin ini bisa mendapat dukungan dari Tianrui Group. Tapi, tidak apa. Jiang Xiao, kamu masih punya cara lain untuk menghadapi mereka berdua. Pernah dengar kabar Raja Penjara akan kembali ke Yujing? Dibandingkan Tianrui Group, Raja Penjara adalah tokoh puncak di negeri naga. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan Raja Penjara bawah tanah, maka grup Tianrui yang kecil itu dan kedua orang itu. Tuan Penjara, kabar tentang kembalinya Anda telah tersebar ke seluruh negeri naga. Pesta penyambutan akan diadakan seminggu lagi. Apakah undangan sudah dikirim? Ya, Tuan Penjara. Saat itu, semua keluarga terkemuka di Yujing akan berkumpul di pesta penyambutan Anda. Saat itu, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Lin Yan adalah wanitaku. Baik, Tuan Penjara. Oh ya, satu lagi. Pesankan juga gaun malam khusus untuk Yan. Aku berharap dia bisa menjadi bintang paling bersinar di pestaku. Aku sudah mengatur desainer terkenal, Ai Ruyan, untuk khusus mendesain sebuah gaun malam untuk Nona Lin Yan senilai 300 juta. Saat ini disimpan di toko khusus Zun Huang di pusat Tianjie. Bagus, kamu boleh pergi. Aduh, tidak tahu juga menjemputku. Hai PH. Maaf, istriku salah. Chu Jiang. Aku baru dengar dari rekan kerja tentang sebuah peristiwa besar. Apa itu? Katanya, Raja Penjara bawah tanah yang menjaga negeri naga telah kembali dari medan perang utara. Dan dia akan mengadakan pesta penjara yang membuat semua orang di Yujing sangat ingin hadir. Wah, hebat sekali. Kamu mau pergi? Siapa yang tidak ingin melihat wajah asli Tuan Penjara? Tapi pesta yang begitu mewah, mana mungkin aku bisa pergi? Ketua grup kita memang punya satu undangan. Tapi dia tidak mungkin memberikannya padaku. Bagaimana kalau aku bisa membawamu pergi? Chu Jiang, kapan kamu bisa mengubah kebiasaanmu yang suka membuat ini? Bukan. Itu kan Tuan Penjara yang terkenal. 4 keluarga besar pun belum tentu bisa hadir. Dengan apa kita bisa? Percayalah padaku, Lin Yan. Sebagai wanita dari Chu Jiang, aku tidak akan membiarkanmu iri pada siapapun. Benarkah? Benar, tentu saja benar. Kalau begitu, karena kita akan pergi ke pesta. Kamu pasti butuh gaun malam yang sangat cantik. Ayo kita ke pusat Tianjie. Wah, itu terlalu mahal. Takut apa suamimu?
Sayang, toko ini terlalu mahal. Bagaimana kalau kita ganti toko lain? Baju di sini satu saja. Harganya selangit. Yan, apapun harganya. Kamu pantas memilikinya. Wah, kukira siapa yang sedang membual. Ternyata kamu, narapidana. Tempat ini cocok untuk kalian berdua yang pintar ini? Kenapa aku tidak berani datang? Chu Jiang, siapa dia? Aku kasih tahu, aku pacarnya waktu kuliah. Mantan pacar. Katanya baru-baru ini kamu masuk penjara. Untung aku sudah menendangmu lebih awal. Kalau tidak, reputasiku akan rusak karena sampah sepertimu. Jangan bicara begitu pada Chu Jiang. Kamu pasti anak haram keluarga Lin itu. Bisa-bisanya menikah dengan sampah ini. Tapi anak haram cocok dengan narapidana. Memang pas. Si imut dengan si pintar. Chu Jiang, ayo pergi, abaikan dia. Sampah ya sampah, sudah tahu tidak mampu. Masih bawa istri ke sini untuk berbelanja. Satu gaun di sini harganya puluhan ribu. Habisin semua tabunganmu pun tidak akan cukup. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu? Masih sok kaya, dulu karena dia terlalu miskin. Aku menendangnya. Ngapain bicara lama dengan dua sampah ini? Usir saja mereka berdua. Dia suamiku sekarang, manajer toko khusus Royal. Jauh lebih baik daripada sampah sepertimu. Wang Yan, jangan biarkan dua sampah ini merusak moodmu. Iya, mereka juga tidak akan mampu beli gaun di sini. Membiarkan mereka masuk hanya mengotori toko. Kalian berdua, cepat keluar dari sini. Aku punya gaun malam di toko kalian. Ambilkan, aku langsung pergi. Gaun malam? Ngakak, gaun malam? Kamu tahu gaun di sini dibuat khusus oleh para perancang ternama? Kamu memang tukang membual. Kalian berdua, cepat keluar sendiri. Kalau tidak, aku akan panggil orang untuk mengusir kalian. Katakan sekali lagi, ambilkan gaun malam itu. Kartu Royal. Tidak mungkin, kartu ini hanya ada 10 di seluruh dunia. Kartu member premium kustomisasi pribadi, Royal Emperor. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Berani sekali kamu membawa kartu palsu ini untuk menipu kami. Kamu pikir kami tidak bisa membedakan? Kurang ajar. Wang Yan, ini kartu Royal Emperor kita. Wei Sheng, kamu pasti ditipu oleh si sampah ini. Dengan kelakuannya, mana mungkin dia punya kartu Royal Emperor? Paling palsu, atau pasti dicuri. Hampir saja tertipu olehmu. Ah, lepaskan aku. Sayang, lepaskan aku. Aku kenal banyak orang di Yujing. Berani macam-macam, nasibmu akan sengsara. Aku ulangi sekali lagi. Keluarkan gaun malamku. Wei Sheng, bagaimana? Gagal kan? Sudah tahu sampah, lemah tapi suka pamer. High security. Ada dua sampah yang mengganggu di sini. Cepat pergi. Berani macam-macam dengan Tuan Chu. Nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Wei Sheng, ada apa? Kenapa kamu membela dua sampah ini? Ini adalah gaun Alice yang dirancang oleh perancang top, Ai Ruyan. Konon gaun ini dipesan oleh orang misterius, harganya sampai 300 juta. Kamu yang pesan? Sekarang kamu kaya sekali. Perlu kuulangi. Bawa ke sini. Ayo. Tenang Yan, nanti dia bawa. Kamu coba lagi saja. Chu Jiang, dari mana uangmu? Buat pesan gaun semahal itu? Cantik sekali. Kamu suka yang ini? Suka. Baik. Bungkus gaun malam ini. Baik, akan saya bungkus untuk Anda. Chu Jiang, tak kira sekarang kamu sekaya ini. Salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Aku menyesal, kita kembali bersama ya. Dia suamiku. Pergi kau. Yang datang dulu dapat, ngerti? Pergi sana. Chu Jiang, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Bukankah dulu kau paling mencintaiku? Jadi nanti kita cari kamar, ya? Kamu di atas aku, ya? Berapa kali lagi aku harus bilang, pergi? Dasar si imut, berani-beraninya di depan mataku. Menggoda pria lain? Mau mati?
Jiang Shao, kamu sudah buat aku sakit. Janji harus ditepati. Besok kan ada jamuan penjara besar. Kalau kamu bisa mendekati penjaga besar, nanti grup Tian Rui itu cuma anak bawang. Dua imut Ling Yanyan dan Chu Jiang itu. Harus kubuat menyesal ganggu keluargaku. Penjaga besar, kabar darurat dari garis depan. Musuh bebuyutanmu tahu kamu adakan jamuan penjara besar. Sedang siapkan orang untuk ganggu pestamu. Dasar sampah utara, pilih waktu ini buat rusuh. Pesta ini, hadiah terbesar yang kusiapkan untuk Yanyan. Jangan sampai mereka rusak. Penjaga besar, mohon putuskan. Anakku memang hebat. Bisa dapat undangan jamuan penjara besar. Dengan undangan ini, kita bisa ketemu penjaga besar. HMPH, Lin Qian, nanti masuk. Harus tunjukkan yang terbaik. Kalau dapat perhatian penjaga besar, keluarga Lin bakal melesat. Hahaha. Tenang, ayah. Aku pasti bisa. Dapatkan penjaga besar. Nanti, si Jenderal King Long, bos ya dari grup Tian Rui, dan si imut Chu Jiang itu. Semua bakal kuhabisi. Bagus, bagus. Ayah, kenapa si imut itu ada di sana? Pesta kayak gini, anak haram bisa masuk. Mungkin dia juga mau deketin penjaga besar. Pikir dong, dia kan istri orang, pantas? Ayah, uziraja jia. Jangan sampai nodai nama keluarga Lin. Eyo. Chu Jiang maksa bling. Gaun mahal. Aku naik taksi ke sini. Nggak berani pakai. Nanti ganti di dalam aja. Undangan dari Chu Jiang. Beneran, kan? Imut dari mana berani datang ke pesta penjaga besar? Cepat pergi. Pesta hari ini, semua orang penting Yujing kumpul di sini. Kamu yang imut ini bisa membuatku kehilangan muka. Ayah, tapi ini pesta dari tuan penjara. Bukan sembarang orang bisa masuk hanya dengan undangan. Undangan? Kamu pikir kamu bisa mendapatkannya? Kamu tidak pernah bercermin, lihat dirimu sendiri. Layak? Bodoh, kamu semakin lama semakin berhayal. Wah ayah, mungkin dia terlalu lama bersama narapidana itu. Jadi otaknya sedikit bermasalah. Jangan kau bicara seperti itu tentang Chu Jiang. Ayah, ini undangan dari Chu Jiang. Lihatlah Chu Jiang, dia tidak seburuk yang kalian katakan. Dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Undangan? Dengan statusnya sebagai narapidana. Yanyan, dengan sifat bodohmu ini. Di masa depan, kamu hanya bisa makan janji kosong dari pria. Bodoh. Kamu percaya omong kosong narapidana itu? Undangan ini, dengan kekuatan keluarga Lin, hampir tidak bisa mendapatkannya. Dengan narapidana ini, apa yang bisa dia lakukan? Jual buah persik? Undangan ini sangat sulit didapat. Lalu Chu Jiang. Hari ini adalah hari pesta tuan penjara. Kalian berapa orang? Apa yang kalian lakukan berlama-lama di sini? Wah, Tuan Komandan, aku sedang membantumu menangani sampah-sampah kecil. Ini dia si imut, lihat pakaiannya yang lusuh. Bagaimana bisa cocok dengan tempat mewah seperti ini? Benar, Tuan Komandan, usir si imut ini. Nona, hari ini adalah hari pesta tuan penjara. Orang-orang yang tidak diundang, silakan pergi. Aku. Cepat pergi, Tuan Komandan sudah bicara, jangan mengganggu. Cepat pergi. Pergilah, si imut. Tunggu sebentar. Apa? Kamu ingin Tuan Komandan bertindak sendiri? Tuan Komandan jangan buru-buru, aku akan mengusirnya. Cepat pergi, jika tidak. Aku akan mengusirmu dan si imut besok dari Yujing. Tuan Komandan. Pergi kau bodoh, siapa yang mengizinkan? Kamu bersikap tidak sopan kepada tamu dengan kartu berlian yang sangat terhormat. Kartu undangan berlian? Konon, kartu undangan pesta tuan penjara dibagi menjadi 3 tingkat. Kartu platinum, kartu emas, dan kartu berlian. Ling Yanyan, dari mana kau mendapatkan kartu berlian ini? Chu Jiang memberikannya padaku. Chu Jiang? Narapidana itu?
Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak terima bahkan undanganku? Didapat dengan tidur bersama Jiang Shao. Dia si imut, kenapa bisa tidak mungkin, mustahil. Tuan Komandan, kamu harus periksa baik-baik. Undangan ini pasti palsu. Wanita ini adalah si imut yang kami usir dari keluarga Lin. Kurang ajar kalau kau berani lagi bersikap tidak sopan. Pada tamu kartu berlian yang terhormat, jangan harap masuk ruang pesta. Kian-kian jangan gegabah. Tunggu kita masuk ruang pesta, dekatkan hubungan dengan tuan kepala penjara. Banyak cara kami untuk menghadapi si imut ini. Si imut pasti pakai cara kotor. Untuk dapatkan kartu ini, tunggu saja masuk ruang pesta, kau akan ketahuan nanti. Nona Lin, ya silakan. Eo. Kau lagi si imut, Si imut ini mau merayu siapa lagi? Berani membuatku kehilangan muka di depan Tuan Komandan. Kau pantas mati. Kakak, aku tidak sengaja. Menurutku kau ini licik. Sudah menikah masih mau jadi burung phoenix ya? Jangan biarkan si imut ini tampil cantik di ruang pesta. Kalau si cantik ini memikat hati tuan kepala penjara, itu akan buruk. Kakak, kau kenapa? Aku kenapa, kau si imut? Kau pantas pakai baju bagus begini. Kau cuma pantas jadi pelayan di keluarga Lin. Si imut, lepaskan. Ayo lepaskan. Kau. Jiang Shao, aku sudah capek. Kau tidak bantu sedikit. Lingyan, yang kau si imut. Pakai baju begini, mau merayu tuan kepala penjara. Shock peme. Kau mau merayu tuan kepala penjara. Kau memang shock peme. Jiang Shao, tolong aku. Kalau hari ini aku jadi nyonya kepala penjara nanti, aku pasti akan bantu keluarga Jiang. Lingyan dulu kalau kau tidur denganku. Setidaknya aku kasihan padamu. Akan memberimu makan enak sekarang. Kamu hanya bisa menjadi orang yang menjijikkan tapi lucu. Kamu pantas memakai baju seperti ini. Apa kamu masih ingin merayu tuan penjara, ya? Kalau kamu merasa bagus, ganti saja. Ayo sini. Ide bagus. Nona Yanyan, ada apa? Anda adalah? Saya penanggung jawab acara pesta ini, juga bawahan tuan penjara. Nona Lin, apa yang terjadi? Seratakan padaku. Ini urusan keluarga saya. Keluarga Lin benar-benar menjijikkan, pantas dihukum. Sudah bersikap tidak sopan pada Nona Lin, sudahlah. Saya hanya anak haram dari keluarga Lin. Nona Lin, kekasihmu tidak akan membiarkan keluarga Lin. Dia? Seorang narapidana, apa yang bisa dia lakukan? Tak kusangka Nona Yanyan bisa berpikir seperti itu tentang tuan penjara. Keluarga Lin dan Jiang yang terkutuk, aku. Sudahlah, tunggu tuan penjara kembali untuk memutuskan. Yibao. Antarkan Nona Lin ke tempat utama. Tempat utama apa? Acara penting seperti ini, tidak pantas aku berdiri di sini. Lagi pula, aku memakai baju seperti ini, pasti akan membuat tuan penjara marah. Tidak apa-apa. Ini pesan khusus dari Nona Songwei. Jangan menolak lagi. Nona Yanyan, aku akan urus yang lain. Anda istirahat dulu di sini, jika butuh sesuatu, beritahu aku. Baik. Lin Yanyan, kamu berani datang ke pesta tuan penjara? Wah, berpakaian seperti pengemis, dasar imut. Kamu ingin mempermalukan keluarga Lin? Cepat pergi. Ayah, aku tidak. Jangan panggil aku ayah di acara seperti ini.
Kamu ingin mempermalukan keluarga Lin bersamamu? Kamu yang imut ini, berani datang ke pesta seperti ini? Kamu pantas? Kamu hanya anak haram, bagaimana? Kamu ingin dekat dengan tuan penjara, ingin merayunya? Ah, Chuan Zhang. Kamu memang rubah licik yang tak bisa disembunyikan. Sekarang juga pergi. Ingat, tempat ini hanya pantas untukku, kamu tidak pantas. Setelah aku mendapatkan tuan penjara, kamu akan berlutut di bawah kakiku dan menjilat sepatuku. Jilat sepatu siapa? Yan, maaf aku terlambat. Kamu datang untuk apa? Ini kan pesta tuan penjara. Orang seperti kita datang ke sini. Bisa-bisa membuat tuan penjara marah. Parenti, kalian mau apa? Yan Chujang. Kalian berdua memang lucu sekali. Berani-beraninya datang ke pesta tuan penjara. Kalian berdua ingin membuat keluarga Lin terlihat memalukan di pesta ini? Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Kami akan pergi sekarang. Nah, ini dia. Ini adalah Lin Shen. Putri bungsu yang tidak berguna, menikah dengan seorang narapidana. Hari ini dia berani masuk tanpa izin ke pesta tuan penjara, sungguh keterlaluan. Hari ini keluarga Lin akan membersihkan aib. Memutus hubungan darah dengan si lucu ini. Ternyata ini adalah putri bungsu keluarga Lin. Cantik dan menawan. Cantik apa gunanya? Pada akhirnya menikah dengan narapidana, wanita yang menyedihkan. Kamu di pesta tuan penjara. Berani mengumbar urusan keluarga. Tidak takut tuan penjara marah? Oh, kamu bilang pesta, aku baru ingat. Dua orang lucu ini berani masuk tanpa izin ke pesta tuan penjara. Sungguh layak mati. Jika ada yang bisa menangkap mereka sekarang, tuan penjara pasti akan memberikan hadiah besar. Bagaimana jika aku bilang aku adalah tuan penjara? Hah, sudah saatnya apa? Kamu masih berpura-pura jadi orang penting? Terlalu dalam berakting. Ha, look who. Chujang. Kamu masih tidak mengerti statusmu? Kamu hanya seorang narapidana. Jangan bermimpi lagi. Jika kalian tidak bertindak, hadiah dari tuan penjara akan menjadi milikku. Kamu berani memukulku? Kamu si lucu, berani melukai orang di pesta. Kurang ajar. Cepat tangkap mereka. Chujiang, sekarang harus bagaimana? Kita benar-benar selesai. Jika tuan penjara tahu, pasti akan memarahi kita. Tenang, aku di sini. Pengawal, mana? Hormat pada tuan penjara. Wah, selamat datang. Mohon maaf, membuat Nona Yanyan menderita. Layak mati. Semua orang yang tadi berani bertindak. Semua akan dihukum mati. Kamu si lucu. Kamu benar-benar adalah tuan penjara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan penjara. Aku, orang tua ini, tidak mengenal orang hebat. Aku tidak menyangka. Bukankah ini kabar gembira? Aku sudah lama tahu. Menantu keluarga Lin kami memiliki bakat naga terpendam. Ini benar-benar tidak salah. Tuan tadi tidak berkata begitu. Aku bukan manusia. Yan adalah keluarga kami, keluarga Lin. Kamu tidak akan menyusahkan keluarga kami, kan? Sayangnya, aku sudah terlalu kecewa dengan keluargamu. Song Wei. Ja? Mulai hari ini, sita semua aset milik keluarga Lin. Usir mereka keluar dari Yujing. Bawahan menjadi. Tuan penjara, mohon maafkan aku, maafkan keluarga kami. Chujiang, kamu benar-benar tuan penjara. Yan, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Tidak menyangka sampah ini benar-benar tuan penjara. Tidak bisa, selanjutnya kita harus menggunakan cara yang tidak biasa. Kalau tidak, posisi keluarga Lin di negeri asing tidak akan bisa dipertahankan. Maksudmu? Di mana pengawal bayangan?
Ini tidak mungkin, aku sudah menempatkan ratusan tentara bayaran di sekitar, bagaimana mereka bisa masuk? Kamu tahu mengapa mereka disebut pengawal bayangan? Membunuh tanpa terlihat adalah keahlian mereka. Dasar tua bangka, aku tidak menyangka kamu bisa tega sampai segitunya. Tuan penjara, aku salah, mohon maafkan aku. Aku tidak akan berani melangkah lagi, sama sekali tidak. Kamu bisa menjanjikannya di kehidupan berikutnya. Baik. Jangan. Hen, Aku ingin memberimu pernikahan. pernikahan? Mengapa? Dulu ketika aku menikah masuk ke keluargamu. Aku miskin, tidak memiliki apa-apa. Bahkan cincin yang layak pun tidak ada, jadi aku ingin memberimu kompensasi. Tidak perlu. Percayalah padaku, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Hei, Songwei. Pernikahan dan cincin yang kusuruh kamu siapkan, mana? Tuan penjara, pernikahan sudah siap. Selain itu, cincin berlian kelas atas yang Anda minta saya siapkan. Dewa Laut dalam sudah siap. Baik. Tuan Chu, apakah Anda bersedia melindungi pengantin di samping Anda? Seumur hidup, menyayanginya, mencintainya, dan melindunginya? Saya bersedia. Nona Lin, apakah Anda bersedia mengikuti pengantin di samping Anda? Seumur hidup, tidak pernah meninggalkannya? Saya juga bersedia. Tuan Chu, apakah Anda bersedia melindungi pengantin di samping Anda? Seumur hidup, menyayanginya, mencintainya, dan melindunginya? Saya bersedia. Nona Lin, apakah Anda bersedia mengikuti pengantin di samping Anda? Seumur hidup, tidak pernah meninggalkannya? Saya juga bersedia. Saya berjanji padamu. Saya tidak akan membiarkanmu dan anak kita menderita sedikit pun di masa depan. Percayalah padaku. Xiaoya. Mulai sekarang, ayah akan selalu merawatmu dan ibu. Bagaimana? Ayah yang baik. Silakan pengantin bertukar cincin. Dengan kekuatan Tuan Penjara, paling tidak bisa mendapatkan berlian 10 karat. Bukan hanya berlian 10 karat, menurutku. Paling tidak juga pink heart, perhiasan kelas dunia ini. Wow, cincin berlian paling top di dunia, Dewa Laut Dalam. Konon, orang terkaya pertama di Longjeng pernah menawar dengan harga miliaran. Tapi ditolak. Berlian seperti ini, hanya Tuan Penjara yang bisa memilikinya. Yan, aku sudah bilang. Apa yang aku janjikan pasti akan kulakukan.